Halo semua, kembali lagi ke acara bukan rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Hari ini aku akhirnya bisa mengundang Mitia. Sebelum kita mulai bercakap-cakap ria, coba kau perkenalkan dulu. Halo semuanya, this is your virtual vampire idol, Mitia Bedford here. Nama aku Mitia Bedford. Kalian bisa panggil aku Miti, Tia atau Mitia. Aku seorang half vampire, jadi setengah vampire, setengah human. Iya, setengah-setengah, tapi cintaku kepadamu nggak setengah-setengah. Yo. Cintaku padamu nggak setengah-setengah. Anjir, ini mulutnya jago gombal anjir, pawang buaya emang. Ya itu sih overall. Oh Jadi, iya, aku idol. Kau Oke, aku idol. Kau vampir juga. Jadi tanpa basa-basi lagi, aku mau nanya pertanyaan yang sedikit out of the box. Sekarang kau lagi sibuk apa sih? Kau lagi sibuk apa? Itu pertanyaannya aku mikir seminggu dulu, Bu. Lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk live stream, terus nanti itu ada acara besar mendatang. Acara ya, besar sendiri atau sama orang? Sama orang. Oh, berarti kalau aku perkirakan untuk sebulan ini atau sebulan ke depan kau bakal sibuk kan? Karena kau bakal kerja sama orang juga, terus kau lagi sibuk live stream juga. Terus pertanyaanku itu, kenapa awalnya kok bisa tertarik buat jadi VTuber gitu? Awal-awal ceritanya gimana? Pada suatu kala, saya kan diusir dari kastil ya kan, sama orang tua saya waktu itu, gara-gara saya kan half human. Nah, terus saya dipungut tuh sama Luci ya kan, terus datang ke Shiro Uma, jadilah trainee idol, terus gabut tuh, udah bertahun-tahun kan di situ kan. Pak, saya ada kerjaan lain gak sih gitu. Terus lihat YouTube kan. Waktu itu lihatnya YouTube-nya dari agensi lah. Pak, saya coba mau masuk sini ya gitu kan ya. Tapi kayaknya susah, Mit. Nah, terus pernah tuh coba tuh masuk ke agensi tapi nggak keterima. Pada suatu hari si Bapak Luci kayak, ya udahlah kamu kan nggak keterima nih, kita bikin grup aja gitu, grup itu. Oh. Iya, jadinya oke, go indie, mantap. Karena tidak diterima company ya, jadi akhirnya masuklah ke indie gitu, go indie. Yes. Nah, kau itu udah jadi VTuber berapa lama sih? 15 tahun ya? Mana ada? Berapa lama kau jadi VTuber sekarang? Berapa lama ya? 4 bulan. 4 bulan? Gak kerasa ya anjir, kayak 4 tahun sumpah. Kok gitu? Saya sih merasa baru kemarin gitu. Serius? Kenapa? Aku ngerasanya kayak, Mitia sekarang udah berkembang jauh dibandingkan yang dulu gitu. Iya sih, menurutku, jadi makanya aku ngerasa Mitia bukannya orang lama ya di VTuber gitu. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Soalnya waktu awal-awal kan kau masih berapa ratus, tapi dalam waktu 4 bulan kau bisa nyentuh angka 5.000 subscriber bukan sih? Udah 7.000 sekarang. Sudah 7.000 dalam 4 bulan, liatin. A lot of things happen. A lot of things happen, yes, betul. Collab sana sini juga, terus kau pembawaannya juga asik, itu makanya rame. Terus aku mau tanya lagi, konten yang biasa kau bikin itu apa aja? Untuk sekarang ini aku fokus ke game, sama bulan ini cover aku meluncur. Ini cover pertama? Ya, cover pertama. Yang solo sendiri ya? Lagu yang kau nyanyikan apa kira-kira? Boleh tahu nggak kita? Nggak boleh lah. Ya udah kalau nggak boleh. Nggak boleh lah, jangan lah, spoiler lah. Tapi lagunya pasti lagu di Jepangan kan? Iyalah. Oh iya. Pasti. Terus bagaimana caramu itu ngejaga penonton? Soalnya kadang-kadang kan ada gitu pada saat dimana kau itu pasti diam atau nggak tahu mau ngomong apa pas live stream. Caramu biar maintain penonton itu gimana? Kayak randomly cerita hari ini aku kenapa. Terus kalau misalnya nih di Apex ketemu tiang gitu, oh iya aku tuh hari ini tuh ketabrak tiang, tau gak sih? Gitu loh, tetap nyari topik gitu loh di dalam Apex itu, sumpah bisa. Tetap nyari topik meskipun dalam tetap nyari topik. Ya, soalnya aku tuh gimana ya, sebisa mungkin nggak ngelantarin live chat aku, penonton aku. Caranya nyari topik ya, kayak bacain live chat itu juga sedikit perlu ternyata, meskipun out of topic. Ya, meskipun out of topic, betul sekali. Biar mereka nggak kabur. Bosan kayak ya? Apaan sih nih, bosan banget dah main doang gitu. Iya, betul. Soalnya kan yang mereka expect dari VTuber itu adalah main game, oke, fokus ke gamenya, tapi bisa interaksi juga sama chatnya gitu loh, ngerti nggak? Iya, aku paham. Gitu. Ya, kayaknya kalau dibilang VTuber kalau main game susah nggak sih? Ya tergantung gamenya. Kalau misalnya game kayak Getting Over It, yang nggak usah sama sekali interaksi sama viewer. Tapi kalau misalnya main kompetitif tuh, misal kayak Valorant, kayak Apex, kayak CSGO, susah. Itu susah susah. sih.
susah ngebagi ininya sih. Itulah kenapa sampai sekarang aku juga nggak pernah streaming game. Bukan nggak pernah sih, jarang banget mau streaming game. Karena kalau aku udah main game yang aku mainkan itu game yang kompetitif juga. Aku nggak bisa baca chat sambil main game. Wah gila, itu susah banget. Jadi itu kenapa aku kalau live selalu pilih ngobrol. Karena ngobrol itu lebih menyenangkan daripada sekedar main game yang aku nggak tahu. Kadang-kadang takutnya bosan kan, soalnya kita nggak jago-jago banget. Pinter sih caramu sih. Kamu tadi bilang ujung-ujungnya kau main game terus bikin cover lagu. Terus aku mau tanya nih, apa yang membedakan antara kau VTuber, kau kan VTuber, sama YouTuber biasa? Apa yang membedakan itu? VTuber, YouTuber, udah jelas kan? YouTuber ya YouTuber, VTuber virtual YouTuber. Virtual YouTuber ya gini karakternya nih. Nggak, maksudku kan sama-sama virtual ya kalau dipikir-pikir sih. Soalnya mereka nggak bisa megang aku juga. Aku juga nggak bisa megang kau. Wah, tapi kita di ini pun juga nggak bisa ketemu kan? Gimana sih? Iya sih, bener-bener nggak bisa ketemu. Kan lintas dimensi banget. Lintas dimensi. Dari konten pun juga udah beda sebenarnya. Kayak YouTuber tuh mereka tuh bisa bikin konten kayak house tour, bisa bikin konten prank-prankan gitu. Bayangin aja VTuber bikin konten prank gitu kan. Oh iya, kalian kan dibatasi dimensi itu sih. Iya, dibatasin dimensi, dibatasin gerak kita pun juga dibatasin, ya kan? Iya, betul. Kecuali ya apalagi kan 2D. Kalau 3D ya bisa lah. 3D tuh malah kontennya bisa melampaui ini sih YouTuber sih, menurutku pribadi gitu. Kayak ada konten kreator di Twitch namanya Kodemiko, kau tahu nggak? Dia kan Kodemiko, jadi dia tuh keren banget. Dia VTuber tapi 3D. Dia bisa keliling kamarnya. Dia bisa munculkan avatar-avatar baru. Maksudnya tiba-tiba kayak dia ngeluarkan api, ngeluarkan Excalibur atau apa. Gila, keren banget itu sih. Emang bisa lebih dari YouTuber biasa sih, bener-bener. Iya, betul. Aku mau nanya lagi tentang pendapatmu. Misalnya kalau VTuber lagi collab, terus VTuber satu pas diajakin collab minta fee. Menurutmu gimana itu? What? VTuber, ya tergantung VTubernya apa dulu. Kalau dari agensi mah ya pasti diinin lah. Kalau menurutmu itu gimana? Hal yang etis kah? Hal yang biasa aja kah? Atau hal yang normal kah? Atau gimana gitu? Menurutku kalau untuk sesama indie nggak etis. Karena gini, fee-nya itu bukan berupa uang tapi berupa exposure sama koneksi. Iya nggak sih? Harusnya itu udah cukup. Tapi kita sama-sama indie, sama-sama berkembang sendiri gitu. Gak ada campur tangan orang lain gitu kan ya. Kecuali kamu menjadi misal kayak guest star di mana gitu, baru tuh kasih rate kamu gitu. Itu pun juga nggak semua acara kalau jadi guest star dikasih rate gitu. Kalau misalnya kamu jadi guest star di produk apa yang lumayan besar gitu, itu kamu nggak dikasih fee pun juga nggak apa-apa, nggak masalah untuk VTuber indie ya. Karena kenapa? Kamu udah dikasih exposure gitu, udah dikasih panggung gitu sama mereka, panggungmu sendiri di sana. Kamu bisa mempromosikan dirimu sendiri di sana di depan banyak orang gitu. Dan pasti audiensmu bertambah gitu loh. Aku suka jawabannya sih, Bagus. Aku tuh makanya waktu itu kan ditanya, Miti tuh rate-nya berapa ya? Terus aku kayak, hah berapa ya? Akhirnya aku minta saran gitu, berapa ya enaknya gitu. Sudah baru dikasih rate-nya gitu. Jawabanmu cukup bijak sih masalah collab minta fee. Kalau aku sendiri sih sebenarnya terserah kau mau minta fee atau enggak. Bisa aja misalnya diajak collab ngasih red card gitu kan, bisa jadi orang itu emang gak mau collab sama kau. Kau ngerti gak sih istilah harga buang? Harga buang? Jadi kau ngasih harga yang gak masuk akal biar orang ini yakin harganya kemahalan, gak usah aja cari alternatif lain gitu. Itu harga buang. Pinter juga ya? Pinter lah, itu kayaknya di setiap tempat berguna deh. Misalnya itu kan kayak semacam alasan gitu. Cara orang nolak secara halus kan biasanya red cardnya dinaikin seenggak ada akalnya gitu kadang-kadang. Aku boleh tahu nggak, selama ini modalmu untuk menjadi VTuber itu berapa dan apa aja? Selain kau jago nyanyi, modalnya apa? Kau kan punya modal bakat nih, yang lain kan belum tentu punya bakat nih. Modalnya selain itu apa? Device. Ya. Device. Aku juga bingung sih. Kayak untuk proper banget nih. Terserah mahal lah intinya. Kalau kau mau proper atau nggak proper juga nggak masalah. Yang penting kan dengan judul VTuber. Kau kalau mau jadi VTuber tuh paling nggak perlu modal berapa? Entah itu minimal atau maksimal gitu. Minimal ya di atas 5 modalnya. Apalagi kalau misalnya kamu gak ada device ya. Kalau nggak ada device mas, kayaknya ada warnet sih. Ya masa jadi VTuber di warnet gimana? Ya, tapi kan juga nyiapin duit, right? Buat live streaming, sih, buat bikin ini itu ya nggak bener nggak? Bener nggak? Kalau di warnet. Terus juga modalnya apa? Modal tenaga juga bolak-balik warnet. Modal bensin kalau warnetnya jauh ya kan? Iya. Lebih boros lagi malah. Apalagi kalau misalnya kamu jadi VTuber setahun kan nggak mungkin kamu setahun jadi VTuber di warnet terus, kan? Terus juga berisik ya nggak sih? Noise banyak gitu. Oh iya. Untuk bikin karakternya sendiri pun juga nggak murah gitu loh. Kan banyak nih orang yang bikin karakter
pakai Pikru kalau tahu. Tahu Pikru, tahu. Itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Mereka ada lisensinya. Jadi kita menjadi VTuber tuh kan mendapatkan uang dari karakter tersebut, dapat donasi. Artinya kita dapat uang dari karakter tersebut. Ya nggak sih? Iya. Itu nggak boleh karena mereka punya lisensinya. Waktu itu ada VTuber yang keblok gara-gara dia pakai Pikru, ditegur gitu karena menghasilkan uang pakai karakter tersebut gitu. Padahal banyak loh yang pakai Pikru, nggak boleh sebenarnya. Kasih tahu ke teman-teman kalian, jangan pakai Pikru buat VTuber. Takutnya nanti kok Gambar didramain sendiri. anjir. Katanya gatekeeping. Katanya gak boleh pakai itu. Ya iya kan emang gak boleh, emang peraturannya gitu. Iya loh, sebenarnya peraturannya gitu. Astaga. Cuma ini kan hitungannya kayak terlalu pahit untuk realita gitu. VTuber PNG, kamu menghitung itu sebagai VTuber nggak? Iyalah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan modal PNG dan device bisa ya, paling nggak ya. Device warnet. Bisa banget. Setidaknya hindari Beneran. copyright gitu kan. Saya kalau hindari copyright, setidaknya debut gitu. Nggak kayak udah PNG udah cakep nih kan. Tapi nggak debut gitu. Ini kontennya mana nih? Kontennya di Twitter doang gitu. Iya tuh. Nah, ini hebat nih. Sumpah, ini ngehebat sumpah. Aduh. Di Twitter tidak debut gitu. Ngomong-ngomongin masalah Twitteran nih, per-Twitteran nih. Waduh. Kan biasanya gini Asik nih. ada drama antara beberapa dari VTuber gitu. Mereka itu bikin drama sendiri, kadang-kadang ada dibahas sendiri juga. Aneh nggak? Bikin drama sendiri, dibahas sendiri. Gimana? Ada. Masa kok nggak ngeh? Nanti kalau kesebut kita tidak aman ini, Bunda. Jangan Iya, disebut. iya. Enggak. Maksudnya tuh apa maksudnya dia bikin sendiri dramanya, jadi terus kan dia ngebahas sendiri dramanya. Jadi gini, maksudnya di circle VTuber kan, ada satu VTuber yang bikin drama, VTuber lain ngeramein. Udah pada dasarnya itu maksudnya sama-sama circle VTuber juga, mereka ngedramain juga gitu. Kalau menurutmu, kau ngerti nggak kenapa hal kayak gini tuh bisa kejadian gitu, drama-drama antara VTuber, terutama dramanya tuh di Twitter? Waduh. Enggak ngerti sih sebenarnya. Bener Kayak- nggak ngerti. Soalnya gini, aku tuh sangat yakin mereka ngedramainnya itu hal-hal yang berbau apa sih in real life kayaknya kebanyakan kan gitu. Setauku. Tapi kalau drama circle gitu menurutku sih agak bodoh. Kalau drama circle ya misal terus dibawa ke publik gitu, ke Twitter gitu, agak bodoh. Maksudnya kayak bodoh sih kayak buat apa butuh publication kan yang nggak gitu caranya gitu loh. Makanya aku jujur nih kita buka-bukaan aja. Aku udah beberapa nge-unfollow orang nih gara-gara itu. Mereka ngedrama gitu loh. Ngedrama atau nge-retweet drama lah, nge-tweet apaan sih ini gitu. Aduh, mengotori timeline, unfollow. Iya, beneran. Selama 15 tahun, maksudnya 4 bulan kau sebagai VTuber, kau punya kesulitan nggak selama jadi VTuber? Mungkin kayak menjadi ignorant sama hate comment itu sih. Aku belum terbiasa sih. Itu doang paling. Selebihnya enggak, masih bisa handle sendiri gitu. Menjadi ignorant dengan hate comment. Memangnya hate comment yang kau dapat tuh separah apa emangnya? Jadi waktu itu pada satu hari aku main Apex. Aku bilang jangan backseating ya. Banyak banget yang backseating pertama. Kedua, ada yang bilang, Miti noob banget gitu. Terus kemarin aku stream Apex lagi. Ya apaan sih Mit, cringe banget sumpah gitu kan. Aku main kan bareng sama Akemi sama Keigo kan ya. Terus ada yang komen cringe banget sumpah. Terus Akemi bilang, mak lo cringe. Iya, kalau aku nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak ada mereka aku cuma diem. Jadi kendalamu itu tadi di cara nanggapin hate comment itu ya? Iya. Gila, cara nanggapin hate comment. Enggak, lebih tepatnya jadi ignorant gitu. Jadi lebih kayak nggak peduli ke hate comment. lebih kayak nggak peduli gitu. I see. Betul. Aku sama mau tanya juga. Apa Tipe tuh? orang yang paling kau benci di live chat itu tipe orang yang bagaimana? Atau apa gitu? Yang nggak taat sama peraturan yang ada di deskripsi, males baca. Males baca. Ada lagi itu doang. Itu doang. Selebihnya udah enggak. Selebihnya Mau normal. Ya? namanya aneh-aneh kayak nggak bodo amat aku. Kalau misalnya pakai caps lock biasa aja juga. Biasa aja. Biasa aja ya. Apa hal yang kau sukai saat kau menjadi VTuber? Aku suka collab bareng teman-teman aja. Itu aja di antara sekian banyak itu doang. Dapat teman-teman baru, satu VTuber indie atau agensi terdapat tuh temen tuh. Senang banget. Terus dapat viewers yang wholesome, yang setia nemenin. Dari subscriber aku masih ratusan, masih 1000 sampai sekarang udah 7000, itu ada yang masih setia tuh dari awal sampai akhir tuh. Itu aja. Setia dari awal sampai
sampai akhir itu memang mantap sih penonton kayak gitu. Memang mantap. Terus yang nggak kau sukain apa ketika jadi VTuber? Ya itu orang-orang yang nggak ngikutin peraturan di live chat terus chat seenaknya, itu aja. Pada dasarnya kok nggak suka orang yang berbuat seenaknya gitu ya? Menurutmu bagaimana jadinya nanti industri VTuber ke depannya? Apakah bakal rame atau berkurang atau gimana? Bakal sangat rame. Kedepannya ya semua orang akan menjadi VTuber pada saatnya. Entah kenapa menurutku kayak gitu. Kenapa kok bisa bilang itu rame? Itu ada ciri-ciri khususnya atau apa gitu yang kau amati? Soalnya makin lama makin banyak yang jadi VTuber. Waktu itu kayak aku lihat ada pro player Apex, dia jadi VTuber sekarang. Kayak orang-orang yang gede itu lama-lama jadi VTuber. Streamer-streamer yang tadinya cuma streamer di Twitch, lama-lama jadi VTuber gitu. Itu sih paling. Jadi menurutmu ke depannya industrinya bakal besar ya? Oh, sangat besar. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga Mitia yang sudah hadir di sini. Dadah, dadah semua. Dadah semua. Dadah, Otsu Miti. Otsu Wakil.